Tak ada peringatan, tak ada perjanjian, hanya dentuman yang membelah langit malam Timur Tengah. Sabtu 14 Juni, rudal-rudal meluncur dari barat Iran. Kecepatannya gila. Bahkan sistem pertahanan Israel yang punya tingkat intersepsi 90% kewalahan. Dalam hitungan detik, satu titik terang menghantam. Sementara itu, jet tempur tercanggih Israel, F-35I Adir, jatuh, terlacak, terkunci, dan tertembak oleh sistem buatan Iran sendiri. Kali ini, Iran bukan cuma membalas, Iran menghancurkan ilusi dominasi yang selama ini dikuasai Israel. Sebelum kita membedah senjata-senjatanya satu persatu, mari kita lihat dulu fakta kunci dari operasi yang mengguncang dunia ini. True Promise 3 bukan sekadar serangan. Ini adalah operasi militer berlapis, presisi tinggi dan dilancarkan dalam 3 gelombang serangan simultan. Menghantam 3 pangkalan udara utama Israel, menarget komando dan kontrol Kiryat di Tel Aviv, termasuk menyasar industri militer dan pengembangan drone Israel. Hasilnya, ledakan besar, kepanikan warga, dan sinyal bahwa Israel kini tak lagi untouchable. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari serangan ini dilakukan dengan senjata buatan Iran sendiri. Senjata yang selama ini ditertawakan, kini jadi ancaman nyata. Di antara semua senjata api, satu nama jadi momok di langit. Namanya Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah generasi baru yang diperkenalkan Iran pada tahun 2022. Dirancang bukan sekadar menyerang, tapi untuk menembus kebanggaan pertahanan udara Israel, Arrow 3 dan David Sling. Dengan jangkauan 1.450 km dan kecepatan Mach 5, rudal ini melesat melampaui batas waktu reaksi. Bukan cuma cepat, tapi juga cerdas. Di medan sebenarnya, operasi Promise 3 Khaybar Shekan ini disebut menghantam aset-aset penting di Israel. Seperti pada serangan Januari 2024, Khaybar digunakan untuk menarget markas besar Mossad di Erbil. Markas ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada April 2024, Khaybar Shekan dipercaya menghantam pangkalan udara Negev dan Ramon. Dan dalam operasi True Promise 3, Khaybar juga dipercaya menghantam titik-titik vital sistem udara Israel. Satu kilatan cahaya, satu ledakan, dan sistem Arrow hanya bisa menatap tak berdaya. Khaybar menjawab satu hal. Teknologi buatan Iran kini bukan hanya siap tempur, tapi siap menembus jantung musuh. Tapi ada satu rudal yang menghujam dengan sangat cepat di antara rudal-rudal lain dalam serangan ke Israel. Dalam hitungan detik, langit terbuka dan tanah pun bergetar. Itulah momen ketika Fatah 1, rudal hypersonic pertama buatan Iran melesat dari gurun dan menghantam sasaran dengan kecepatan tak masuk akal. Diperkenalkan pada tahun 2023, Fatah langsung menarik perhatian dunia karena spesifikasinya. Jangkauan operasional 1.400 km, kecepatan Mach 13 lebih, muatan hulu ledak 450 kg sampai 1 ton. Tapi yang membuatnya mengerikan, Fatah dirancang untuk satu tujuan, menembus sistem pertahanan tercanggih Israel. Bukan sekadar menembus Iron Dome, tapi juga melewati David Sling, bahkan Arrow 3 tanpa terdeteksi. Dalam serangan Oktober 2024, rudal ini jadi headline global. Tapi di operasi True Promise 3, Iran dikabarkan menggunakan versi yang lebih disempurnakan, lebih cepat, lebih presisi, dan lebih sulit dilacak. Satu rudal hypersonic Fatah dipercaya menjadi senjata yang menghantam fasilitas vital di Israel Selatan, mengakibatkan ledakan besar dan blackout sistem radar lokal. Dunia mencatatnya sebagai kali pertama rudal hypersonic benar-benar digunakan dalam konflik langsung melawan Israel. Dan itu bukan buatan Rusia, bukan pula buatan Cina, tapi buatan Iran. Tapi Fatah bukan satu-satunya. Di belakangnya, rudal-rudal generasi baru dan drone kamikaze ikut dilepaskan, menjadikan langit Israel tak lagi aman.
Jika Khaybar dan Fatah adalah kecepatan, maka Emad adalah ketepatan. Diperkenalkan sebagai varian modifikasi dari rudal Ghader, Emad adalah rudal balistik jarak menengah pertama Iran yang dibekali sistem pemandu presisi tinggi. Dengan jangkauan hingga 1.700 km, Emad bukan hanya menghantam, tapi menghantam tepat di mana ia diperintahkan. Tingkat errornya hanya 50 meter. Dalam operasi True Promise 3, rudal ini diduga digunakan untuk menarget pusat-pusat strategis Israel seperti industri pertanahan dan depot amunisi tersembunyi. Di tengah gempuran teknologi baru, satu nama lama masih bertahan tetap mematikan. Ghader, rudal balistik jarak menengah yang mulai digunakan sejak tahun 2003. Meski tergolong senjata generasi awal, daya jangkaunya mencapai 1.950 km, cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Israel, bahkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tapi jangan salah, Ghader bukan peninggalan sejarah. Ia adalah fondasi dari banyak rudal canggih Iran saat ini, termasuk Emad dan Khaybar Shekan. Dalam operasi True Promise 3, Ghader dipercaya menghantam sasaran-sasaran militer kelas dunia, gudang logistik, pusat pelatihan, dan jaringan komunikasi darurat. Target yang tak besar, tapi jika dihancurkan akan melumpuhkan sistem dari dalam. Tapi Iran bukan cuma menyerang, mereka juga bertahan dengan cara yang mengejutkan dunia. Karena di tengah serangan balasan Israel ada satu momen yang langsung mengguncang narasi superioritas teknologi Barat. Selama ini F-35 disebut sebagai pesawat paling superior di kawasan. Tak terlihat radar, tak tersentuh oleh rudal. Tapi dalam operasi True Promise 3 ini, Iran mengklaim telah menembak jatuh satu unit F-35 milik Israel. Senjata yang digunakan bukan rudal mutakhir sekelas S-400, tapi justru Pansir S-1, sistem pertahanan jarak pendek buatan Rusia yang telah lama diintegrasikan dalam sistem pertahanan udara Iran. Klaim ini tentu kontroversial, tapi rekaman video memperlihatkan puing-puing yang disebut adalah F-35 Adir. Dan jika benar itu F-35 Adir, maka untuk pertama kalinya, siluman termahal Israel jatuh oleh sistem pertahanan murah buatan Timur. Tapi yang lebih mengganggu dari jatuhnya F-35 adalah kenyataan bahwa Israel tak mampu menghentikan benda-benda kecil tanpa awak yang datang tanpa suara, tanpa radar, tanpa ampun. Mereka bukan jet tempur, bukan rudal balistik, tapi Shahid dan Arash, drone kamikaze buatan Iran yang selama ini ditertawakan, kini jadi senjata pemecah sistem. Dalam operasi True Promise 3, kedua drone ini digunakan secara masif dan simultan. Shahid kecil dan murah, tapi menghantam dengan akurasi tinggi. Arash 2, lebih besar, lebih kuat, dengan jangkauan hingga 2.000 km dan daya ledak yang besar. Mereka menyasar sistem radar, relay komunikasi, truk komando, dan fasilitas logistik. Sasaran yang tidak dilindungi ketat, tapi jika dihancurkan, efeknya melumpuhkan. Iron Dome pun kewalahan. Sistem pertahanan Israel dipaksa menembak ke arah serangan kecil dan berulang, dan itu artinya tekanan psikologis penuh selama berjam-jam. Yang membuat serangan ini makin berbahaya, mereka bisa dikendalikan dari jarak jauh, diarahkan ulang di udara, dan bahkan disusupi kecerdasan buatan sederhana. Nah, apa yang terjadi selama operasi True Promise 3 bisa jadi baru pemanasan. Karena Iran belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Negara ini yang dijatuhi sanksi dan diisolasi selama puluhan tahun, tercatat punya stok rudal balistik terbesar di seluruh Timur Tengah. Mulai dari varian Ghader, Emad, Sejil, hingga Fatah, ratusan bahkan ribuan rudal disebut masih tersimpan dan siap diluncurkan. Dan Iran tidak sendirian.
Dari Lebanon, Hezbollah telah menyatakan kesiapan menembakkan ribuan roket ke wilayah utara Israel. Dari Yaman, kelompok Houthi menyatakan operasi militer mereka kini selaras langsung dengan pusat komando Iran. Serangan dari berbagai arah bisa terjadi sekaligus. Iran juga memberi peringatan keras kepada negara-negara asing. Jika kalian ikut campur, maka pangkalan militer kalian di kawasan juga akan jadi sasaran. Bahkan, ada sinyal keras bahwa jika konflik terus meningkat, Selat Hormuz akan ditutup. Rute yang membawa 20% pasokan energi dunia bisa berubah menjadi zona perang. Dan, seperti menutup babak pertama dari drama panjang ini, Iran berkata dengan tenang, "Ini baru permulaan. Kami belum mengerahkan apapun. Pertanyaan terbesar sekarang, bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang akan selamat."